Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel saya Gus saja. Terima kasih buat teman-teman yang selama ini support, selalu memberikan komentar-komentar yang positif. Doa saya semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Amin. Buat teman-teman semua, jadi pembahasan di video kali ini saya ingin menyampaikan tentang betina konslet yang jadi trouble. Kebetulan bulan kemarin saya dititipin dari salah satu teman lobet mania dari Pemalang, mengalami kendala yang sama, yaitu awalnya beli burung konslet terus terjadi trouble, jadi fighter dan bingung. Alhamdulillah dengan pola rawatan 1 bulan ini masih bisa diberi kemudahan Om, jadi burung itu bisa kembali ke konslet lagi. Cuman step-step yang saya lakukan untuk betina konslet yang jadi trouble itu, saya biasanya dengan pemberian lolohan. Kalaupun step dengan pemberian lolohan ini sebenarnya sudah pernah saya sampaikan ya Om di video yang lama. Cuman kebetulan dengan video pengalaman saya dengan betina konslet ini yang dari fight jadi trouble ini kembali ke konslet lagi ini, awalnya memang saya untuk mencari lolohan karena masih lama ataupun tidak ada yang posting, jadi udahlah daripada nanti burung ini jadinya fighter, ketika saya single jadi ngefight, saya main sistem koloni tempel Om. Jadi kalau koloni tempel ini kan juga sudah pernah saya bahas juga ya Mas, karena kalau dengan kita bisa memahamin akan ketemu banyak cara. Apa bedanya di tempel-tempel kelihatan, apa bedanya di sekat-sekat, itu ada semua step-stepnya. Cuman di pembahasan video kali ini saya ingin menyampaikan dari teknik betina konslet jadi trouble ini, karena saya belum menemukan dari lolohan ini, coba saya tempel dengan warna yang dia senengin Om. Itu jenis kelaminnya jantan dan sampingnya juga ada jantan juga, ada betina juga. Rawatan tetap saya tempel pisah, entah itu bunyi entah enggak, yang penting saya masih nunggu dari lolohan. Ternyata dari kondisi rawatan hanya tempel pisah, saya bantu penjemuran 3 jam itu, terus rawatan hanya pakan polos, saya lakukan terus menerus, alhamdulillah malah kembali ke konslet. Sebelum ke burung ini benar-benar mapan ke konsletnya ini, saya masih rawatan sama, tapi lama kelamaan karena dari proses penjemuran agak kuat, jadinya malah terjadi banyak gembung ataupun nyardot. Dari kondisi seperti itu saya kurang dari proses penjemuran, terus alhamdulillah ketemu rawatan hariannya, tinggal pusingnya di proses finishing Om. Kondisi teknik finishing ini saya coba single lagi 1 ruangan, saya berikan tempelan yang dia sukain. Ketika saya tempel pisah sudah enak, berasumsi lagi Mas, ya ini kesalahan saya juga ya, karena dari rasa penasaran juga, coba saya jadikan satu lagi, saya undur rawatan cabut pasang, yang terjadi malah masih birainya tinggi ataupun terlalu nyaman, jadinya seperti burung ternak. Dari kondisi birai seperti ini, saya tidak selalu larinya ke mandi Om. Ya memang banyak ya, cara banyak, metode banyak Om. Ada yang harus diistirahatkan lama, sering dimandikan, itu beda-beda. Kalau saya pribadi, ketika burung dari konslet, saya tidak selalu mainnya di mandi dulu, yaitu ngejar di istilahnya kondisi birainya, istilahnya dia suka dengan tempelannya tapi tidak saya bikin nyaman. Itu aja sih Mas. Jadi saya tetap tempel pisah dan alhamdulillah masih kondisi juga. Cuman kondisi sekarang ini belum masuk ke finishing ya Om, ke ngunci total belum, karena dari rawatan ini yang saya lakukan tetap kembali ke lolohan. Misalkan dari sistem tempel pisah sudah enak, biasanya saya penguncian di teknik lolohan. Ketika sudah diloloh, diberi lolohan, dia sudah sembuh, itu saya nggak biarkan dia ngeloloh terus Om, karena cenderung nanti akan habis suaranya ataupun cenderung ke lipsing. Biar lebih enak lagi untuk step pemberian lolohan ini, sebenarnya ada metodenya Om, ada caranya. Jadi nggak asal memberikan lolohan, biasanya kan dibantai Mas. Untuk pemberian lolohan ini biasanya saya harus steril dari suara lobet lain, saya sendirikan, dan lolohan itu harus ditempel dulu. Nanti ketika indikasi ditempel itu si player itu sudah mulai ngeloloh-ngeloloh ataupun indikasi mau nyepah-nyepah, itu coba dimasukkan. Setelah dimasukkan ya syukur-syukur si betina itu mau ngeloloh dan tidak ngebantai, biar lebih aman. Ketika dari teman-teman semua ada
berangkat kerja ataupun ada urusan, lebih baik lolohannya ditempel lagi. Nanti ketika pulang kerja ataupun pulang dari mana, masukkan lagi. Ketika sudah ngeloloh pun untuk player itu tidak saya terapkan cabut pasang, Om. Nanti ketika anakannya itu bisa dewasa, sudah dewasa dan bisa makan sendiri, itu biasanya si betina pulih konsletnya. Setelah pulih itu lebih baik jangan keseringan loloh lagi, diberikan bisa dengan untulan yang agak dewasa. Tapi yang menjadi poin adalah warna bulu yang muncul ataupun yang tumbuh yang disukain dari player itu berpengaruh besar, Om. Misalkan diberikan lolohan pertama dengan warna pasio ataupun paskun, dia tidak connect, tidak sembuh, biasanya diganti lagi sampai ketemu yang kliknya. Itu Mas, kuncinya di situ. Warna dari lolohan itu berpengaruh besar. Misalkan sudah diberikan lolohan bolak-balik macam-macam, nanti meskipun nggak connect bisa disingle lagi, itu pun bisa pulih. Kalaupun dari kondisi disingle nggak pulih, pakainya sistem tempel dulu, rawatan tempel bisa, bantu jemur, gitu Mas. Kalaupun ya cara banyak, metode banyak, ataupun cuman kalau untuk betina yang sudah gacor, sudah durasi panjang, itu jangan sekali-kali diberikan lolohan ya Mas. Nanti akan benar-benar ngedrop, hilang gacornya. Jadi kalau untuk pemberian lolohan itu biasanya kalau saya untuk betina bekas konsletan jadi trouble itu saya berikan lolohan. Terus ada pun dengan betina eksprestasi ataupun terjadi trouble yang awalnya durasi panjang ataupun jalan lapangan jadi trouble, itu pengondisiannya dengan proses perkawinan dulu bisa ataupun diberikan ajaran. Cuman kalaupun dengan dikasih ajaran pun tidak ada perkembangan, larinya ke proses perkawinan. Teknik perkawinan si betina eksprestasi ini pun yang saya lakukan hanya sama seperti halnya burung ternakan, ya mungkin parkir 3 bulan, setelah itu entah bisa bertelur atau enggak. Biasanya player itu susah bertelur ya Om. Mungkin udah istirahat 3 bulan, jantannya nanti saya jauhkan, betinanya biar di kotak sendirian. Ketika sudah kembali rajin bunyi, dan betina itu sudah pernah dikawin jantan, itu bisa saya tempel dengan lolohan Om. Cuman harus sudah di ruangan sendiri. Atau dikasih dengan pautan yang sudah agak dewasa itu juga bisa. Tapi harus sudah rajin bunyi lagi setelah dikawinkan, jantannya jauhkan, jangan sampai kedengaran. Betinanya bisa dikondisikan disendirikan dengan di kandang kotak bisa, di kandang kapsul bisa. Tapi lebih baik di kotak dulu, pintu glodoknya dibuka, pakan rendah. Nanti bisa ditempel dengan calon untulan. Calon untulan ini bisa dengan pautan ataupun pakai lolohan, gitu ya Mas. Cuman misalkan ya metode banyak Om. Kalau misalkan dengan jenengan takut untuk mengawinkan player, ya bisa pakai sistemnya tempel pisah ataupun koloni tempel, rawatan tempel pisah. Jadi sebenarnya rawatan yang dari trobelan itu saya cuman itu aja Mas. Cuman kalau dari teman-teman mungkin kebentur ya dengan susahnya burung, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Itu ya saya pribadi kendalanya, masalahnya bukan hanya di pola rawatan. Kadang-kadang kita kebentur di materi yang benar-benar susah gitu. Perkembangannya memang agak lama, itu ada Mas. Seperti halnya pembahasan jantan. Kalau jantan kan sudah banyak saya sampaikan, cuman banyak banget dari teman-teman pembahasan masalah betina. Adapun betina durasi panjang, durasi pendek itu memang sudah dari karakter ataupun bawaan dari burungnya itu sendiri, ya Mas. Baik buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah selalu ngikutin, sudah selalu support. Saya tunggu komennya, saya tunggu masukannya. Semoga dari pertanyaan jenengan semua bisa aja ya buat inspirasi saya untuk menyampaikan ataupun upload lagi. Terima kasih buat teman-teman semua, sehat selalu buat jenengan beserta keluarga. Di sini saya minta maaf, bukan maksud untuk mengguruin, hanya sekedar berbagi pengalaman pribadi. Dan ketika saya sudah punya pengalaman, pasti saya update lagi Om. Saya update nggak jantan, nggak betina, sampai teknik finishing ataupun burung trobelan pasti akan saya sampaikan lewat konten. Matur nuwun. Assalamualaikum.